Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, jamaah salat maghrib yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Bera Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pertemuan yang lalu kita membahas sebuah hadis yang redaksinya itu pendek tapi memiliki makna yang sangat luar biasa, yaitu wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar dan kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, kun bid dunya ka'annaka gharibun aw afiru sabilin. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau orang-orang yang dalam perjalanan. Sudah kita bahas. Hadis yang berikutnya, wa an Khabbab bin al-Arth, dari Khabbab bin al-Arth radhiyallahu anhu qala, ia berkata, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naltamisu wajah Allah ta'ala, kami hanya mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, maka tetaplah pahala kami terjamin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faminna man mata wa lam yakul, ada di antara kita yang telah mendahului kita, telah meninggal dunia, dia belum sempat menikmati hasil kerjanya. Walam yakul min ajrihi syai'an. Minhum, di antaranya adalah, di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Qutila yawma Uhudin, yang syahid pada saat perang Uhud. Wa taraka namratan, dia meninggalkan sebuah kain sup ya, berbulu yang dipergunakan untuk mengkafani mayatnya nanti. Fakunna idza ghattayna, kalau kami menutupi biha ra'sahu, dengan kain itu kami tutupi kepalanya, badat rijlahu, maka kedua kakinya kelihatan. Wa idza ghattayna biha rijlaihi bada ra'suhu, kalau kami menutupi dengan kain itu kedua kakinya, maka yang kepalanya akan kelihatan. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menutupi kepalanya. Wa naj'al ala rijlaihi syai'an minal izhir, kemudian kakinya ditutupi dengan izhir, ya, sebuah pohon yang daunnya rindang, itulah yang dipergunakan untuk menutupi kedua kakinya itu. Wa minna man aina'at lahu samaratuhu, demikian di antara kami ada yang sampai menemukan buah perjuangannya, dia berjuang dan dia menikmati. Fahuwa yahdibuha, jadi dia dapat merasakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Apa makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan hijrah. Hijrah ini artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara bahasa, secara syar'i adalah pindahnya seseorang dari negeri kafir menuju kepada negeri yang Islam. Sehingga Rasulullah SAW pada saat itu menyuruh sahabat-sahabatnya hijrah dari kota Mekah ke Madinah, karena Mekah pada saat itu dianggap negeri kafir, sedangkan Madinah ketika itu dianggap negeri Islam. Nah, pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW telah membebaskan kota Mekah, yaitu yang disebut dengan Fathu Makkah, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Jadi Mekah telah futuh, telah dibuka. Ini kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin karena kesabaran menghadapi fitnah-fitnah yang menimpa kaum muslimin. Fitnah yang terakhir pada saat itu adalah bagaimana Rasulullah SAW sudah sekian lama menjadi nabi dan menjadi rasul. Pada saat perjanjian Hudaybiyah tidak ada satu pun di antara sahabat yang mentaati omongan Rasulullah, perintah Rasulullah pada saat perjanjian Hudaybiyah, karena ketika itu dihadang oleh orang-orang kafir dan kaum muslimin disuruh kembali ke Madinah, nggak boleh umroh. Ada 1.400 orang, bayangkan, dari Madinah berjalan berhari-hari sampai di Hudaybiyah, sudah hampir sampai di Mekah, ternyata disuruh kembali. Sebagai manusia biasa, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita ini benar? Benar ya Umar. Bukankah mereka itu orang-orang musyrik ya Rasulullah? Benar wahai Umar. Kenapa kita nggak lawan aja mereka? Sekarang apa kata Rasulullah? Inni Abdullah wa Rasuluh. Saya ini hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang dekat ya. Orang-orang dekat dengan Rasulullah. Kader-kadernya luar biasa dia. Dia datangi Abu Bakar. Ya Abu Bakar, bukankah agama ini benar? Benar wahai Umar. Bukankah mereka itu orang-orang musyrik? Benar wahai Umar. Kenapa kita nggak lawan aja mereka? Apakah jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Innahu Rasulullah. Dia adalah seorang Rasul. Artinya Rasulullah SAW tawakalnya luar biasa pada saat. Perjanjian ini memang sangat merugikan ya. Dari pandangan manusia merugikan kaum muslimin. Salah satunya adalah kalau ada orang-orang kafir pergi ke Madinah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, itu harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi kalau orang Madinah pergi ke Mekah, nggak boleh dikembalikan, harus ditawan. Siapa yang tidak marah dengan perjanjian ini? Ketika menulis perjanjian, wahai Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata orang kafir? La, jangan. Kita tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita hanya mengenal Bismikallahumma. Tulis saja Bismikallahumma. Ali, tulis Bismikallahumma. Kemudian uktubi Ali, tulis wahai Ali, Muhammad Rasulullah. Apa kata orang kafir? La, kalau kami tahu bahwa engkau Rasulullah, kami tidak akan melawan kamu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ali, tulis Muhammad bin Abdullah. Enggak ya Rasulullah. Ali, ini perintahku. Terus Muhammad bin Abdullah. Ini seorang Rasul. Bukan berarti dia takut dengan musuh itu. Ini strategi yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Jadi ketika berdakwah, ketika menerapkan syariat Allah, tidak serampangan, tidak sembarangan ya. Ini pengetahuannya harus betul-betul luar biasa. Kemudian ketika itu selesai perjanjian, sudah ditandatangani sama Rasulullah dengan orang kafir, tiba-tiba ada orang
orang dari Mekah nyebrang, ada batasannya gitu, masuk Islam. Kata orang kafir, ini yang pertama ya Muhammad, kau harus kembalikan. Dikembalikan. Apa kata orang? Ya Rasulullah, saya ini telah Islam. Iya, betul engkau Islam, tapi ini perjanjian. Begitu taatnya Rasulullah SAW terhadap perjanjian ini, sekalipun dengan orang kafir, apalagi dengan orang Islam. Begitu taatnya Rasulullah SAW dengan perjanjian ini. Ini yang pertama ya Muhammad, kau harus kembalikan. Kembali kau. Nangis orang ini, tapi dia tetap istiqomah dalam keislamannya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW merintahkan kepada para sahabatnya, izbahu ayuhan nas wahalliku ruhusakum. Wahai sahabat-sahabatku, wahai manusia, silakan kalian sembelih hewan-hewan kalian semuanya sebagai tahalul kita, karena kita terhalang di sini. Silakan kalian cukur rambut-rambut kalian satu dengan yang lain. Tidak ada satupun yang merespon. Sudah berapa tahun Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul? Itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Di Mekah selama 13 tahun, tambah 6 tahun, 19 tahun. Tidak ada satupun yang mengikuti perintah Rasulullah SAW. 3 kali diulang, kayaknya Rasulullah pun masuk ke tenda istrinya yang namanya Ummu Salamah. Ada apa wahai Rasulullah? Baru kali ini aku perintahkan mereka tidak mau mengikuti perintahku. Ya Rasulullah, tidak usah berbicara kepada mereka. Engkau keluar, engkau sembelih kambing dengan tanganmu, lakukan sendiri, kemudian panggil orang untuk mencukur rambutmu. Ketika itu Rasulullah SAW keluar, mengambil pisau dan menyembelih kambing dan mencukur rambutnya. Pada saat itu pula semua sahabat, tidak ada satupun yang tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW. Melihat seperti itu, mereka semuanya pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata di sini juga ada peranan seorang istri. Jangan meremehkan seorang istri. Ide-idenya cemerlang ya. Jangan sampai kita ini mentang-mentang kawam pemimpin ya, nggak mau mendengarkan istri kita ya. Luar biasa, di saat yang sangat genting sekali mampu menyelesaikan permasalahan. Ini ujian bagi kaum muslimin. Kemudian setelah itu mereka pulang ke Madinah. Tahun depan baru umroh lagi gitu ya. Kalau dulu kan perjalanannya jauh ya, panas ya. Kalau sekarang mungkin kita sudah sampai di Jeddah, suruh balik lagi ke Indonesia ya. Berapa puluh juta habis uang kita ya. Kalau dulu sangat luar biasa. Tapi mereka sabar. Ini ujian bagi umat ini. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mendapatkan ujian. Istri beliau yang tahirah, yang suci, dituduh berbuat zina. Yang pada saat itu ceritanya bahwa Aisyah ini ikut dalam peperangan. Sudah menjelang maghrib, beliau ini buang hajat. Kemudian setelah buang hajat, dia mencari kalung yang saat itu jatuh. Dicari tidak ketemu. Dia kembali ke tempat rombongannya sudah tidak ada, sudah pergi semua. Akhirnya ada seorang sahabat yang masih paling belakang. Biasanya Rasulullah menempatkan pasukannya, ini tentara yang paling berani di depan dan juga yang beberapa orang yang paling berani juga di belakang. Barangkali ada yang perlu ditandu gitu ya, perlu dipapah. Jadi mereka ini yang barisan belakang ini. Ada satu orang yang namanya Safwan. Ketika itu dia melihat Aisyah. Sempat ketika itu dia melihat wajahnya, karena ketika itu belum turun ayat tentang cadar ya, ayat hijab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menemukan Aisyah pada saat itu menangis. Kemudian Aisyah disuruh naik ke ontanya. Nah, pada saat itu Safwan ini yang menuntun ontanya. Sampai di Madinah sudah subuh, sudah selesai subuh, sudah terang. Di sinilah letak fitnah itu. Yang pertama kali melihat adalah siapa?
Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin. Wah, ini nih Safwan sama isi Nabi ini. Tersebarlah bahwa dia telah berbuat zina. Bayangkan ketika itu istri seorang tokoh, seorang pemimpin diisukan berbuat zina. Dan yang juga menyebarkan fitnah ini juga Sayyidina Abdullah bin Salul, Ubay bin Salul juga ada sahabat-sahabat, beberapa sahabat juga menyebarkan, khususnya di kalangan wanita. Oh ya, benar begitu seterusnya. Terjadi fitnah yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa fitnah itu adalah dari golongan kamu juga. Jangan dianggap itu adalah sesuatu yang jelek bagi kalian, itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seseorang itu dengan fitnah-fitnah, kemudian mampukah dia menghadapi fitnah itu? Terpancingkah dia dengan fitnah itu? Ada orang yang terpancing, ada juga orang-orang yang tidak terpancing. Ada seorang sahabat, suami istri, dia mengatakan, apakah kamu dengar tentang berita Aisyah? Saya dengar. Wahai suamiku, percaya nggak kamu kalau Aisyah seperti itu? 100% saya tidak percaya, katanya. Dia istri Nabi, katanya. Jadi, apakah kamu juga tidak ikut menyebarkan? Tidak. Suaminya bertanya, kamu bagaimana? Kamu percaya nggak kira-kira kalau Aisyah melakukan seperti itu? Demi Allah, saya tidak akan pernah percaya, katanya. Dia adalah istri seorang Nabi. Jadi engkau juga tidak ikut menyebarkan, saya tidak ikut menyebarkannya. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi mereka semua. Ini luar biasa dia. Jadi niatnya benar, pandangannya dia benar ya. Keyakinan dia, sikohnya sama Rasulullah pun benar, karena dia keluarga baik-baik, nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Ini fitnah-fitnah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi fitnah-fitnah yang lain yang akan senantiasa bertebaran fitnah itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan fitnah itu akan muncul ketika pintu itu dipecahkan, pintu itu dibuka. Apa yang dimaksud dengan pintu itu? Umar bertanya, apakah pintu itu dibuka apa dipecahkan? Dipecahkan. Umar bertanya kepada Huzaifah seperti itu. Kemudian Umar pergi dan nyuruh orang lain, siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Mereka bertanya, siapakah pintu itu wahai Huzaifah? Dialah Umar. Nah, setelah meninggalnya Umar, terjadilah fitnah sampai hari ini, dan akan terjadi fitnah-fitnah akan menimpa umat ini. Siapapun yang berbuat baik, maka akan selalu ada fitnah-fitnah di samping kanan dan samping kiri. Karena setan selama hayat masih di kandung badan, setan itu ada di mana-mana, akan selalu menyebarkan fitnah. Oleh karena itulah kita sebagai umat Islam, bagaimana ketika terjadi fitnah kita menyikapi fitnah-fitnah tersebut dengan profesional dan tidak ikut menyebarkan fitnah-fitnah yang terjadi. Mungkin ada saudara-saudara kita, mungkin kita tahu bahwa orangnya baik-baik, oh nggak mungkin dia seperti itu. Kita harus senantiasa memiliki rasa takaful. Siapa yang suka menyebarkan fitnah, katanya, kalau itu ternyata salah, maka bagi mereka azabun alim, dalam surah An-Nur. Lebih baik bagi kita adalah ketika kita menemukan seperti itu, ada fitnah yang tersebar di mana-mana, salah, biar Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahui. Sebutkan siapa yang menjaga kaum muslimin, man satara muslimin kurbatan, man satara muslimin satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib orang-orang Islam, maka Allah pun akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kembali kepada hijrahnya Rasulullah SAW. Kami berhijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Rasulullah kemudian mengatakan ketika Fathu Makkah, tidak ada lagi hijrah setelah ini. La hijrata ba'dal fathi. Artinya tidak boleh lagi orang itu hijrah setelah Fathu Makkah, karena Makkah sudah dibebaskan. Untuk apa lagi hijrah, katanya? Illa niyatun wa jihad, kecuali niat dan jihad. Jihad akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan, Habab bin Ilyas mengatakan, kami hijrah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi yang lain-lain. Nah, di antara kita ada yang menikmati hasil perjuangannya. Di antara kita ada juga yang tidak. Seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang jamil, yang handsome gitu ya. Demikian juga kalau pakai parfum, jarak 10 meter orang sudah mencium baunya gitu. Karena parfum yang dipergunakan adalah parfum yang sangat mahal sekali. Dia adalah orang yang kaya di Mekah gitu.
Orang tuanya ini termasuk saudagar kaya raya di Mekah. Tetapi ketika dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rela meninggalkan kekayaannya. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan keluarganya semua. Akhirnya dia menjadi duta pertama, duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirim ke Madinah untuk menyebarkan dakwah di sana. Kenapa Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair? Yang pertama, dia adalah memang berparas, ganteng ya, tampan. Yang kedua, tutur katanya lemah lembut ya. Ketika sampai di Madinah, pernah beliau ini berapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Sudah ada 2 kampung ya, suku Hauz dan Hajrad ini mau membunuh. Para pimpinan ini sudah mengumpulkan para algojo-algojonya untuk membunuh Mus'ab bin Umair karena dianggap meresahkan masyarakat. Mus'ab bin Umair didatangi oleh orang banyak. Pada saat itu Mus'ab bin Umair mengatakan, kalau anda ingin melakukan itu, silakan aja, itulah hak anda. Tapi izinkan saya menyampaikan sesuatu, karena inilah merupakan tugas saya. Saya harus sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sampaikan tentang la ilaha illallah. Dia sampaikan tentang Islam. Kemudian setelah disampaikan tentang Islam, kepala suku ini jadi lemes. Kemudian bicaranya pun mulai pelan-pelan, dan dia mengatakan, bagaimana kalau saya mengikuti agamanya Muhammad? Apakah ada kesempatan? Oh, ada, silakan. Bagaimana caranya? Gampang. Anda cukup bersyahadatain. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, apa tugas saya? Tugas anda sekarang adalah, anda akan punya kampung. Anda ini kan kepala suku. Silakan anda sampaikan Islam ini kepada suku anda. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang itu gak jadi membunuh Mus'ab bin Umair, tapi justru masuk Islam. Kenapa? Akhlaknya dia menampilkan akhlak yang luar biasa. Tutur katanya yang lemah lembut ya, tidak mengecam ya, tidak juga keras dalam berbicara, jadi tidak suka menyalahkan. Beliau berhasil. Kemudian Mus'ab bin Umair mengirim surat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Madinah sudah semuanya Islam. Artinya tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali penduduknya sudah masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sekarang Madinah telah futuh, telah terbuka, kalian bisa melakukan hijrah ke sana. Sangat luar biasa. Jadi ini pembukaan pertama. Jadi semuanya sahabat-sahabat hijrah ke Madinah. Nah, pada tahun ketiga Hijriah terjadilah perang, disebut dengan perang Uhud. Pada saat itu Mus'ab bin Umair diperintah Rasulullah untuk membawa bendera perang. Ini peperangan ini terjadi di Uhud, difokuskan di Uhud. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 2, ada yang tukang panah, ada 50 orang. Kemudian ada yang pasukan pejalan kaki, ada yang juga yang pakai kuda. Strategisnya sangat luar biasa sekali, sehingga ketika putaran pertama kaum muslimin dengan cepat bisa melumpuhkan pasukan musuh ini. Mereka kocar-kacir semuanya. Tetapi panglima perangnya Khalid bin Walid ya, ketika itu masih kafir, itu menjadi panglima perang kaum kafirin. Ketika itu ada 2 anak muda, Khalid bin Walid dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Ini sangat luar biasa. 2 orang ini memiliki kemampuan dalam berperang sangat luar biasa. Begitu kaum muslimin dapat memukul mundur mereka tinggalkan harta rampasan perang. Kaum muslimin sudah mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Nah, yang ada di Bukit Pemanah ini melihat orang-orang pada berebut mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian mereka pun turun. Ada pimpinan mereka mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ingatlah pesan Rasulullah, jangan ikut turun. Kita berjaga di sini. Yang namanya manusia ya, dari dulu sampai sekarang juga suka harta. Yang mereka belum turun. Nah, di saat itulah Khalid bin Walid dengan kecerdasannya melihat, wah ini pasukan yang sangat vital sekali. Dia sudah turun semua. Akhirnya Khalid bin Walid entah dia muter gunung Uhud itu atau bagaimana, kita nggak tahu dia. Nah, disebutkan dalam sejarah yang dia fokuskan adalah Bukit Pemanah ini. Tinggal 10 orang, dihabisi semua. Dari situlah kemudian kaum muslimin dipanahin semuanya dia, dari atas. Sehingga pada putaran kedua ini mereka sangat gemilang, mampu melumpuhkan kaum muslimin. Sehingga Rasulullah ketika itu diisukan sudah meninggal dunia, karena giginya Rasulullah 2 tanggal ya, jatuh 2-nya, mukanya kena panah ya. Jadi Fatimah saat itu mengelap luka dari pipinya Rasulullah SAW. Rasulullah kena panah ya. Dia seorang nabi, kena panah juga. Kena panah kemudian ya, kalau mungkin kena pisau nggak apa, ini kena panah. Panah kan keras sekali dia. Dikena panah kemudian
mukanya Rasulullah kena dan Fatimah yang ngelapi, dan giginya Rasulullah tanggal 2. Rasulullah mengatakan, siapa yang melindungi aku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Ternyata seorang wanita yang namanya Ummu Amarah luar biasa dia. Yang ketika itu terpancing melindungi Rasulullah, dia ambil pedang, dia jadikan dirinya sebagai tameng. Dia tahan senjata yang panas semua ditahan, akhirnya dia pun meninggal dunia. Dialah satu-satunya wanita yang gugur di perang Uhud saat itu. Namanya Ummu Amarah. Nah, ketika mengumpulkan ketika kaum muslimin sudah selesai peperangan, mereka sudah pulang semua, sudah lari ke Mekah karena mereka merasa menang. Rasulullah pun mengumpulkan dan sahabatnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, terlihatlah sahabat ini yang namanya Mus'ab bin Umair ini tangannya terpotong ya. Jadi dia membawa bendera perang potong, kemudian tangan kanan kiri juga terpotong. Dia masih memegang bendera begini, jadi sambil tersungkur gitu ya. Masih benderanya di dadanya gitu. Nah, Mus'ab bin Umair ini kemudian dikafani oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika dikafani, mukanya yang kelihatan kakinya. Ketika kakinya dikafani, yang kelihatan dan mukanya. Karena tidak memiliki apapun itu, dia tidak mempunyai apapun, itulah harta yang dia bawa dia. Cuman sehelai kain itu saja yang dia miliki. Dia tidak memiliki apapun. Begitulah sahabat-sahabat dulu. Dengan kesederhanaannya, tapi mereka memiliki iman yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, silakan ditutupi mukanya, kakinya ditutupi dengan daun-daunan, daun idhir. Nah, inilah zuhudnya mereka terhadap dunia. Mereka tidak mengharapkan dunia. Mereka lebih memilih kehidupan akhirat. Dan sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal dunia pada saat perang Uhud ada sekitar 73 orang ya. Di antaranya adalah pamannya Rasulullah SAW yang Rasulullah sangat berduka cita pada saat itu, Sayyidina Hamzah, yang saat itu ditompak oleh Wahsy persis di dadanya Rasulullah. Kemudian dikeluarkan hatinya, dimakan sama Hindun, tapi tidak bisa. Allah menjaga hatinya, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian sahabat ini menceritakan bahwa ada di antara mereka yang mendahului kita, belum sempat menikmati hasil perjuangan. Ada juga yang sampai bisa menikmati perjuangan ini. Jadi intinya hadis ini adalah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kehidupan dunia adalah fana, sementara saja ya. Ada di antara kaum muslimin mungkin ketika dia menanam sesuatu dia bisa menikmati. Ada juga yang menanam tidak bisa menikmati. Ada kisah antara seorang kakek dengan seorang khalifah. Khalifah ini bertanya, wahai kakek, engkau sekarang menanam kurma, kapan kamu menghasilkan? Gitu? Kakek ini umurnya sudah 80 tahun. Iya. Dulu juga kita berpikir begitu. Jadi ketika kita menemukan orang tua, kenapa dia menanam kurma? Kapan dia menghasili? Dia mengatakan, zara'a abauna wa na'kul. Dulu nenek moyang kita ini menanam bukan untuk mereka makan, tapi untuk kita. Kitalah yang memakan. Wa nazra'u liya'kulu abna'ana. Kita menanam bukan untuk kita, tapi anak cucu kita nanti. Nah, artinya kebaikan apapun harus dilakukan. Sekalipun besok mau meninggal dunia, kalau bisa menanam pohon kelapa, tanam sekarang dia. Kalau bisa menyemai benih, semailah benih itu. Dia akan bermanfaat bagi orang lain, akan menjadi amal jariah kita gitu. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat perhatian sekali terhadap amal-amal kebajikan. Sehingga pada saat perang Uhud juga, ketika seseorang mau berperang, dia masih sempat memegang biji kurma, kemudian dilemparkan biji kurma itu supaya dengan harapan nanti bisa tumbuh dan bisa dinikmati oleh orang lain. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan dunia ini adalah untuk beramal bagi kita semuanya. Mari kita memperbanyak amal-amal kita ya. Mungkin di antara kita ketika kita berjuang sekarang kita bisa menikmati, ada juga mungkin di antara kita yang sudah berjuang tetapi tidak menikmati hasil daripada perjuangan. Kita berjuang, Allah lah yang menentukan hasilnya. Mungkin ini sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan tafadhol silakan. Masih ada waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita Ustaz tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa itu
menentukan antara sikap dan keyakinan atau kepercayaan. Dari cerita Rasulullah tadi, yang pertama itu tadi mulai dari kafir dan tidak kafir, ataupun masalah istri Rasulullah tadi yang dianggap zina. Tapi dengan kepercayaan pengikut Nabi, nah, itu saking percayanya kok bisa tidak percaya bahwa istri Rasulullah itu tidak dituduh zina. Nah, itu kalau kita simpulkan itu bagaimana Ustaz? Kan kita ini bisa mengambil dari hikmah-hikmah itu, bagaimana kita bisa meniru atau menjaga keyakinan-keyakinan itu dalam masyarakat gitu. Ya, sudah. Ya, itu saja Ustaz. Iya. Manusia adalah manusia. Manusia akan berbuat salah. Manusia tidak seperti malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Sedangkan syaitan itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat baik, berbuat jahat terus. Manusia ada kalanya baik, ada kalanya juga buruk. Ya, bagaimanapun mereka hidup dengan Rasulullah ya. Yang namanya manusia ada saja yang menimbulkan fitnah. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul orang-orang munafik yang menyebarkan fitnah. Nah, itulah ciri-ciri orang munafik. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Kafa bil mar'i kadziban yuhaddisu bima sami'." Cukup orang dikatakan berbohong ketika dia membicarakan sesuatu apa yang dia dengar. Belum jelas kemudian dibicarakan sama orang lain. Dia lebih orang yang bohong. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada di antara mereka yang menyebarkan fitnah, ada juga yang thiqah ya, keyakinannya kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kita di zaman kita sekarang ini ya, kita harus berbanyak membaca sejarah ya. Oleh karena itulah ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang beriman ketika ada orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang fasik itu membawa berita, ditabayun dulu, diteliti dulu benar atau enggak. Kalau kita tidak mengetahui, salah. Sebaiknya kita tidak berbicara. Sebagaimana hadis Rasulullah dari man satara muslimin satarahullah yaumul qiyamah. Siapa yang menutupi aib orang-orang Islam, maka dia pun akan ditutupi aibnya pada hari kiamat. Siapa yang membuka, maka Allah pun akan buka nanti pada hari kiamat. Barangkali ada fitnah yang menimpa keluarga kita atau saudara-saudara kita ya di masyarakat. Kita tahu orangnya baik-baik, kemudian difitnah. Ya, kita lebih baik masuk ke diam kemudian. Itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita ikut menyebarkan fitnah, akan terkena hadis tadi. Satu lagi mungkin. Tinggal 1 menit ini. Singkat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah lihat secara umum masalah sesama manusia ya. Saya lihat keadaan sekarang ini ada melahirkan 3 wanita, tapi banyak laki-laki. Nah, yang saya tanyakan di sini, pada nabi mana adanya terjadi kelahiran balita kebanyakan laki-laki dari perempuan? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Di dalam surah An-Nisa akan jelas bahwa ayat pertama A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tusrifu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Jadi wanita jadi Allah Subhanahu menciptakan manusia ini laki-laki yang banyak dan juga wanita yang banyak. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, wanita itu dengan laki-laki 1 berbanding 50. Jadi nanti orang akan melahirkan wanita-wanita yang banyak. Ini itu akan terjadi di akhir zaman dan dikatakan bahwa
Wahidul rajul qayyimu khamsina mar'atan. Jadi satu orang memimpin 50 seorang wanita. Terjadi di akhir zaman. Kalau yang banyak terjadi kelahiran laki-laki, wallahu ta'ala alam. Firaun pernah mengatakan siapa di antara kalian yang nanti melahirkan anak laki-laki, bunuh semuanya. Dan ternyata pada zaman Firaun banyak sekali yang lahir laki-laki gitu ya. Setiap yang lahir laki. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan keluarganya Nabi Musa. Jadi hampir yang lahir laki, semuanya dibunuh oleh Firaun pada saat itu. Baik. Yang lain saya enggak tahu dia. Allah taala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.